kesempatan buat bisa ibadah online ya loh. Iya bener loh Se. Kita itu tandanya Tuhan masih menyertai kita loh Se. Iya bener loh Se. Kita bangun pagi bisa lihat sinar matahari, bisa dengar burung berkicau ya loh Se. Nah kalau gitu mari kita pujikan Ini Kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lase punya teman nggak? Punya dong Lase. Nah, kalau Lase lagi seneng nih, temannya Lase sama-sama Lase nggak sih? Pasti sama-sama Lase dong Lase. Kalau sedih? Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada loh Se. Nah, tapi kita punya Tuhan loh Se, Tuhan Yesus yang selalu ada sama kita walaupun kita susah, kita senang, dimanapun dan kapanpun kita berada loh Se. Oh, iya bener loh Se. Sama-sama kita nyanyi Yesus besertaku ya loh Se. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya dan bisa mentransfer di nomor rekening yang tersedia. Adik-adik juga bisa mengumpulkan uang persembahannya dulu, lalu nanti ketika datang di gereja bisa memberikannya. Nah, sekarang mari kita sama-sama memujikan Gila yang Baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bisa berguna dan bisa digunakan di gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, buku catatannya, juga alat tulisnya. Kita sama-sama nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. memuji nama Tuhan dengan baik. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap hati kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa firman Tuhan yang akan Lazahinda sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga Lazahinda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan berkat supaya firman dapat disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, coba di minggu-minggu sebelumnya ya, kita sudah mendengarkan banyak cerita firman Tuhan. Masih ingat nggak cerita
sih mimpi sebelumnya itu? Masih ingat? Ya, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatunya di bumi ini, di mana Tuhan sudah menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, di mana di hari yang terakhir Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Jadi, nah, ketika Tuhan sudah menciptakan semuanya, apa yang dilakukan manusia? Masih ingat nggak? Iya, dibagi. Manusia melanggar perintah Tuhan. Melanggar gimana, Rasul? Masih ingat nggak adik-adik? Ya, manusia itu memakan buah yang dilarang sama Tuhan untuk dimakan, tapi manusia itu tetap aja makan buahnya. Nah, hal itu menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, adik-adik. Nah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi manusia, adik-adik. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan ingin menyelamatkan. Nah, Tuhan membuat janji kepada manusia. Ingat nggak janjinya apa? Ya, jadi Tuhan akan menurunkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menebus diri kita dari dosa. Nah, di mana nanti ketika juru selamat itu datang, dia akan mati di atas kayu salib, adik-adik. Ketika Tuhan membuat janji seperti itu, kira-kira janji Tuhan ditepati nggak ya? Kira-kira Tuhan melanggar janjinya nggak ya? Nah, yuk sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, Lose ada satu gambar nih buat adik-adik di rumah. Coba ya lihat. Wah, ini gambar apa ya? Iya, adik-adik, ini adalah gambar silsilah keluarga, di mana ada kakek, ada nenek, ada papa, ada mama, ada om, ada tante, ada kakak, atau juga ada adik, dan ada kita ya tentunya, dan saudara-saudara kita yang lain. Nah, kita mempunyai keluarga, adik-adik. Sebelum kita, Adam dan Hawa juga punya keluarga. Ada yang tahu nggak nama anak-anaknya Adam dan Hawa itu siapa? Ya, namanya adalah Kain dan Habel. Ketika Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden ya sama Tuhan, akhirnya Tuhan mengaruniakan anak kepada mereka, supaya di mana di keturunan Adam dan Hawa akan lahir seorang juru selamat, adik-adik. Nah, tapi ada yang berbeda dari cerita hari ini, adik-adik. Apa ya, Lose? Nah, ceritanya, adik-adik, ketika Kain dan Habel, anak-anak Adam dan Hawa itu sudah besar ya, Kain itu bekerja sebagai seorang petani. Ia bekerja di rumah, kan di rumahnya, di belakang rumahnya ada taman besar sekali, ada ladang ya. Di sana Kain menanam sayuran, buah-buahan, semuanya ditanam, adik-adik. Dia menjadi petani di rumahnya. Sedangkan si Habel ini kerjanya di luar rumah. Dia beternak, adik-adik. Beternak, ada domba, semuanya. Ada binatang-binatang, adik-adik. Dia beternak. Nah, suatu ketika Kain dan Habel ini ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi si Kain ini memberikan hasil pekerjaannya ya, seperti buah-buah, sayur-sayur kepada Tuhan sebagai persembahan. Tapi kalau si Habel mempersembahkan apa? Ya, hewan-hewan yang terbaik untuk Tuhan dia persembahkan untuk Tuhan, adik-adik. Tapi ketika Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya, ada yang terjadi, adik-adik. Tuhan tidak menerima persembahannya si Kain. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, jadi karena pada saat itu Kain memberikan persembahan tidak dengan tulus hati, tidak ikhlas, adik-adik, sehingga Tuhan tidak menerima persembahannya si Kain. Tapi kalau persembahannya si Habel ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang taat sama Tuhan. Akhirnya persembahannya si Habel ini diterima sama Tuhan. Nah, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, jadi manusia cenderung berbuat dosa.
Lalu dosa yang dilakukan kepada si Habel adiknya. Apa yang dilakukan? Nah, coba kita buka Alkitab kita ya. Di kitab Kejadian 4 ayat yang ke-8. Dosa bacakan. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ternyata Kain itu sudah tidak taat ya, mempersembahkan tidak ikhlas. Bahkan dia membunuh adiknya Habel. Wah, dosanya sudah bertambah-tambah ya adik-adik ya. Dosanya semakin banyak. Bagaimana adik-adik? Habel sudah mati. Karena Kain sudah membunuh si Habel, Tuhan itu mengusir adik-adik, mengusir si Kain. Nah, dosa. Kain sudah diusir, Habel sudah mati loh. Terus bagaimana tentang keturunan sang juru selamat nanti? Gak ada lagi dong dosa. Nah, Tuhan tidak berhenti sampai situ adik-adik. Rencana Tuhan masih ada untuk kedatangan juru selamat nantinya. Bagaimana adik-adik? Nah, coba kita buka Alkitab kita lagi ya. Di kitab Kejadian 4 ayat 5, saya bacakan. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, ternyata meskipun Kain sudah diusir, Habel sudah dibunuh sama kakaknya si Kain, tapi Tuhan tetap meneruskan janjinya, meneruskan rencananya, yaitu Adam dan Hawa diberikan seorang anak lagi, namanya adalah Set. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, pasti kalau orang tua kita memberikan kita nama itu pasti ada artinya ya. Coba arti nama adik-adik apa? Yo, coba tanya sama mama papa kalau nggak tahu. Begitu juga dengan Set adik-adik. Set ini bukan hanya diberikan nama sembarangan sama Adam dan Hawa, tapi ada artinya. Apa ya artinya? Artinya adalah, arti nama Set adalah dia mengaruniakan, atau Set ini ditetapkan adik-adik. Set ini dikaruniakan Allah, ditetapkan Allah untuk melaksanakan janji Allah. Wah, keren ya adik-adik. Jadi Tuhan memberikan Adam dan Hawa anak lagi supaya ada keturunan nanti sampai ada juru selamat yang lahir dari keturunan Set itu. Nah, Set ini adalah anak yang taat sama Tuhan. Dia selalu memiliki perintah-perintah Tuhan. Dia adalah anak yang baik di mata Tuhan. Nah, dari keturunan Set adik-adik bertahun-tahun kemudian berlalu, akhirnya lahirlah seorang juru selamat dari keturunan Set adik-adik. Nah, ketika juru selamat itu sudah lahir, maka janji Tuhan sudah tergenapi. Nah, kalau kita lihat cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, Tuhan itu bukan hanya berbicara saja, aku akan berjanji kepadamu, tapi Tuhan juga melakukan janjinya, melaksanakan apa yang dia ucapkan, melaksanakan apa yang Tuhan omongkan kepada manusia itu, sehingga juru selamat itu lahir adik-adik. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita harus tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya tentang juru selamat adik-adik, tapi ada yang lain. Contohnya nih, kalau kita melihat perintah-perintah Tuhan ya, di mana ada hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya apa? Ya, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kalau kita mau taat sama orang tua, kita mau hormat sama orang tua, maka Tuhan akan memberikan kita umur panjang adik-adik. Mau nggak kalau kita panjang umur? Pasti mau ya. Bukan hanya itu lagi adik-adik. Contoh janji yang lain. Ketika kita mau percaya, ketika kita mau taat sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hidupnya, ya hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga nanti adik-adik. Oke?
Nah, firman Tuhan sampai sini adik-adik. Adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6 bisa dicatat catatan mingguannya. Oke, sudah? Kalau sudah, kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah saya sampaikan. Tuhan berkati supaya kami mau percaya akan janji-janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap kami supaya kami tetap percaya dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan berkati supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik sampai akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Kepada kita, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.